Insinyur Haji Muhammad Said Didu untuk menyampaikan orasinya. Siapa yang tidak kenal Bapak Said Didu, dipersilahkan. Prabowo Manusia Merdeka. Insinyur asli. Hidup insinyur asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Narko ternyata, Pak Marwan. Yang setiap ada flyer begini, komentar mereka kumpul lagi itu aki-aki karena kerjaan kata mereka. Ada yang nggak tahu dulu, Bung Karno, Pak Bung Hatta, pejuang-pejuang itu juga, tapi memerdekakan Indonesia. Oke. Sepertinya mungkin lebih ramai kalau kita mengadakan lomba gede-gedean berangkas, karena seakan-akan berangkas yang terbuka kemarin adalah berangkas yang terbesar, padahal belum tentu itu yang terbesar. Bisa saja yang membuka berangkas itu berangkas di rumahnya jauh lebih besar. Tema ini penting sekali karena saya menganggap 1-2 hari ini terjadi serangan terhadap posko pengambil alihan kembali kedaulatan yang sempat dirampas oleh, yang masih dirampas oleh oligarki dan Jokowi. Terjadi serangan balik. Terlepas dari penemuan berangkas, tapi kita tahu bahwa komandan pengambil alihan kedaulatan yang ditunjuk oleh Prabowo adalah Jampitsus yang mengundurkan diri. Lepas dari apakah terkait korupsi apa tidak, tapi ini menjadi pembelajaran bagi Presiden Prabowo bahwa kalau mau membersihkan rumah jangan pakai sapu kotor. Apalagi sapu kotor miliknya Solo. BGN Pak Dadan diangkat oleh Solo. Akhirnya mengkhianati Prabowo. Jampitsus sekarang itu diangkat juga oleh Jokowi. Yang menangkap sekarang juga diangkat oleh Jokowi. Tim yang menangkap itu adalah tim yang dibentuk oleh Jokowi 5 hari sebelum menyerahkan jabatan, tim Tas Tipikor. Artinya, mohon maaf kalau ada yang bicara. Artinya, sapu-sapu yang ada sekarang yang digunakan oleh Prabowo adalah sapu-sapu kotor yang disiapkan oleh Jokowi itu. Betul. Oke. Dan sapu-sapu kotor yang terkait umpamanya batu bara itu masih dikendalikan oleh sapu kotornya Jokowi. Betul. Pertanyaan saya yang paling mendalam adalah, apakah memang Prabowo masih mau menyelamatkan negeri ini? Faktanya, dia sama sekali tidak berani mengambil sapu bersih yang miliknya dia. Sapu bersih milik dia ada di dalam ruangan ini. Dia masih bangga menggunakan sapu kotor yang diserahkan Joko Widodo kepada dia. Dan dia berharap membersihkan Indonesia dengan sapu kotor milik Joko Widodo. Oke? Milik oligarki. Jadi hari ini
ini Bapak Presiden Prabowo, saya tidak tahu mau bicara apa lagi. Saya dimarahin oleh teman-teman semua. Said Didu, kenapa kau masih mengharap Prabowo? Saya tiap hari dimarahin bapak-bapak ini juga yang marah-marahin saya. Karena juga dimarahin. Tapi yang saya paling ini adalah kalau Prabowo goyang maka Gibran naik, karena mereka sudah siap menaikkan Gibran. Itu pilihan yang sangat berat buat diri saya. Walaupun harapanku kepada Prabowo masih tetap ada, tapi juga mungkin ada batasnya nanti harapan itu. Betul. Kita tunggu 1-2 hari ini. Amin. Kemarin. Apa yang akan terjadi? Ya. Apakah lepas sekali lagi, lepas bahwa apakah betul yang dikemukakan bahwa semua berangkas terkait dengan korupsi? Lepas dari itu, saya ingin menyatakan bahwa ulangi, serangan geng Solo oligarki Pacok kepada upaya Prabowo mengembalikan kedaulatan yang dirampok oleh Joko Widodo dan oligarki itu sedang terjadi. Dan kelihatannya Pak Prabowo diam begitu saja. Artinya apakah dia memang takut atau perlu Pak Narko datang menghadap, memberikan keberanian kembali dengan pakai baret merah. Waduh. Kalau ya Komando. saya tidak, tapi saya lihat kemarin kok kayak begini. Ingat ya, saya katakan yang melakukan penggeledahan terhadap Jampitsus adalah tim Tas Tipikor Polri yang dibentuk oleh Joko Widodo 5 hari sebelum menyerahkan jabatan ke Prabowo. Terus sekarang sedang bergulir terus. Saya dan kami semua sangat mendukung pemberantasan korupsi, tapi sangat tidak setuju kalau pemberantasan terhadap orang yang sedang memberantas korupsi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau supaya publik paham, Jampitsus ini jabatannya 2, Jampitsus dan Ketua Pelaksana Tim Penertiban Kawasan Hutan. Nah, yang kedua ini yang paling saya was-was, karena tim ini berhasil betul mengembalikan kebun sawit mungkin akan mencapai 8 juta hektar dengan hutan, tambang kira-kira mungkin 4,5 juta hektar, dan oligarki tersentuh semua, dan sekarang ketua pelaksananya yaitu Jampitsus kena. Yang menariknya, ini adalah strategi utama Prabowo untuk mengembalikan kedaulatan. Tapi dalam waktu 2 hari diam, kita nggak tahu apa tindakan beliau terhadap penyelesaian masalah. Kalau dia diam terus, maka saya menduga minggu depan akan ada serangan sangat besar dari geng Solo oligarki dan Pacok kepada lawan. Kita teriak terus lawan, tapi kita diancam juga oleh mereka. Lawan juga. Ya lawan terus, teriak aja kita lawan. Terus sekarang kalau itu terjadi berbalik, maka kita harus siap-siap bahwa kita dianggap adalah pengkhianat oleh mereka. Oke? Sekarang teman-teman saya sudah ada di persimpangan jalan, mulai menghubungi saya. Udah mulai? Ya? Ini persimpangan jalan, lu mau jadi dianggap pengkhianat atau petani?
Masalahnya hambalang petarung juga nggak? Itu pertanyaan besarnya. Kalau petarung maka 1-2 hari dia keluar. Aku ambil alih komando dulu untuk pemberantasan. Itu baru komandan. Kalau hanya membiarkan kayak begini terus, ya saya nggak tahu. Sekali lagi saya ingatkan Pak Prabowo yang pada saat 30 Januari kita bertemu, saya sudah menyatakan Bapak sudah masuk ke dalam titik to kill or to be killed. Hari ini 12 Juli saya menyatakan titik itu sedang ada di pantat yang Bapak di kursi yang Bapak duduk. 12 Juli saya menyatakan to kill or to be killed, titik itu Bapak sedang duduk. Apabila Bapak terlambat mengambil keputusan, maka Bapak yang di-kill, dibunuh oleh mereka. Betul. Dan bangsa ini akan bubar. Jadi Prabowo, kami berharap Bapak segera berdiri dari kursi itu dan ambil tindakan. Bangsa ini bisa selamat di tangan Bapak. Dan Bapak, bangsa ini bisa hancur juga karena keterlambatan Bapak mengambil keputusan. Oke, mudah-mudahan Bapak mendengar. Darah perintis kemerdekaan Bapak saya lagi mendidih melihat bangsanya ada pemimpin yang menurut saya sudah terancam tapi merasa masih terus aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.